Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subahul khair, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikunna bi abri internet. Asallah ayusahila kunna jami'an. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna nastamir dirasatana al-mutala'ah bil kitab Rasailu tahumul mar'ah al-muslimah. Qad wasalna tahtal mawdu' al-ghairah 'alal mar'ah al-muslimah. Al-ghairah 'alal mar'ah al-muslimah, yakni kecemburuan terhadap wanita muslimah. Inna min rawa'i'i suwar takrimul Islam lil mar'ah al-muslimah. Sungguhnya dari gambaran kemuliaan pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah adalah ma ghirsuhu fi nufusil muslimin minal ghirati alal muharram. Tertancapnya pada diri seorang kaum muslimin yaitu rasa cemburu kepada apa yang telah diharamkan atau yang dilarang. Wahia khuliqa azim, diciptakan sangat besar, wasofa karim, sifat yang mulia. Yaqumu fi qalbir rijal, yaqumu fi qalbir rajuli al-muslim, yang mana tertancap pada diri seorang laki-laki yang muslim. Yadfa'uhu ila riayati harimihi wa harasatihinna, yang mana menjaga, memperhatikan istrinya di dalam penjagaan mereka. Wasiyanati syarafahunna wa karamatuhunna, kemudian memperhatikan kemuliaan-kemuliaannya dengan mencegahnya mereka dari at-tabarruj, yaitu bersolek, yang mana bersolek bukan untuk suaminya atau yang bukan untuk mahramnya. Wasufur, dan berpergian, yang mana berpergian sendiri tanpa dengan mahram. Wal ikhtilat, dan bercampur baur. Jadi seorang wanita muslimah itu akan dijaga oleh seorang muslim, ya, yaitu suaminya, yang mana itu merupakan sebagai tanda kemuliaan di dalam Islam, yang mana tertancap pada diri seorang muslim mempunyai rasa cemburu, tidak suka apabila dari istrinya itu merupakan ada keburukan pada dirinya. Wa ya'udul Islam ad-difa' anil ardi. Islam menganggap bahwa membela dari kehormatan, wal ghairah 'alal harimi jihad, dan cemburu terhadap kepada seorang istri merupakan jihad. Yabdulu min ajlihid dam, yaitu sebuah pengorbanan untuk dirinya, ya, maksud pengorbanan darah, ya kan. Wa yadha fi sabilihi binafsi, masih sama aja intinya dia berkorban, ya, untuk dirinya, ya kan. Wa yujaza fa'iluhu bidarojatin syahid fil jannah, dan pelakunya akan mendapatkan balasan tingkatan syahid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang muslim itu dia mengorbankan, ya, dari darahnya, jiwanya, yang mana untuk menjaga kehormatan seorang istrinya, ya, atau mungkin bahkan dirinya, maka dianggap kesyahidan, yang mana mendapatkan kedudukan syahid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa an Sa'id bin Zaid
radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna dammihi fahuwa syahid wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid wa fi lafz man mata duna ardihi fahuwa syahid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh duna malihi, di bawah hartanya, maka dia syahid. Duna itu diartikan di bawahnya di dalam dari segi bahasa, maksudnya di bawah hartanya, maksudnya dia membela, ya. Jadi diartikan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Nah, wa man qutila duna dammihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal atau yang mati atau yang orang yang terbunuh membela darahnya, maksudnya penjagaan dirinya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh duna ahlihi, ya, karena membela keluarganya, fahuwa syahid, maka dia juga syahid. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz, man mata duna ardihi fahuwa syahid, ya. Dan barang siapa yang mati membela kehormatannya, ardihi, membela kehormatannya, fahuwa syahid. Masya Allah. Jadi seorang laki-laki, seorang suami membela keluarganya, ya, membela istrinya, menjaga kemuliaannya sampai dia tuh titik penghabisan dan dia sampai terbunuh, maka dia mendapatkan tingkatan syahid di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, bal ya'uddul Islam al-ghairah minas samimi akhlaqil karimah. Akhlaqil iman. Bahkan Islam menganggap rasa cemburu itu merupakan inti dari akhlak keimanan. Fa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Sa'du ibnu Ubadah, Sa'ad ibnu Ubadah, ia berkata, la ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la dharabtuhu bisayfi ghaira musaffah. Nah kan? Searti kan, la ra'aitu rajulan, seandainya saya melihat seorang laki-laki yang bersama istriku, la dharabtuhu, saya akan memukulnya. Di sini saya akan menebasnya, maksudnya bisayfi, dengan pedang. Ghaira musaffah. Ghaira musaffah ini, musaffah artinya yang inti dari titik pedang yang paling tajam, yang bukan tumpul, ya. Akan saya tebas dengan pedang, melainkan dengan yang paling tajam di bagian pedang tersebut. Masya Allah. Sampai rasa cemburunya sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal demikian itu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah bersabda, atajabuna min ghairati Sa'din, apakah kalian heran dari rasa cemburunya Sa'ad? Kemudian mereka menjawab, wallahi, ini ada tambahannya wallah, ya, ada kurang di sini. Wallahi la ana akzaru minhu, demi Allah saya lebih cemburu darinya. Wallahu akyaru minni, dan demi Allah saya lebih cemburu daripada saya. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan dari sebab
cemburunya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dari sebab cemburunya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Harramallahul fawahish. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yaitu kejahatan, apa yang nampak darinya dan apa yang tidak nampak. Jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah para sahabat pun mereka punya rasa cemburu terhadap istri yang sangat amat luar biasa. Sampai kalau seandainya melihat seseorang laki-laki yang berjalan dengan istrinya aja akan ditebas dengan pedangnya yang bagian sisi yang paling tajam, yang tidak tumpul. Dan bahkan Rasulullah pun juga cemburu, ya kan? Dan Allah pun juga cemburu. Allah pun juga cemburu. Kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang mana dia akan menghilangkan dari kejahatan apa yang tampak maupun yang tidak nampak, ya kan? Anak sekalian, kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yughar wa innal mu'minin yughar wa innal mu'min yughar wa inna min ghairatillah ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yughar, sesungguhnya Allah itu punya rasa cemburu. Wa innal mu'min yughar, dan sesungguhnya seorang mukmin pun juga punya rasa cemburu. Wa inna min ghairatillah, dan sesungguhnya rasa cemburunya Allah Subhanahu wa taala yaitu ayyatiyal mu'min, seorang mukmin itu mendatangi ma harramallahu alaihi, apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan kepadanya. Jadi Allah itu akan cemburu terhadap seorang mukmin apabila seorang mukmin itu telah mendatangi atau melanggar, ya, atau katakanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga cemburu. Ya. Apalagi kita sebagai hambanya, kita harus punya rasa cemburu. Ya, jangan sampai nanti kita tidak rasa cemburu. Ya. Kemudian dijelaskan di bawahnya, wadiddul ghuyur, lawan kata al-ghuyur yaitu cemburu adalah ad-dayyus, ya kan? Lawan kata dari al-ghuyur adalah ad-dayyus. Wa huwa alladhi yaqirul khabith fi ahlihi. Ad-dayyus itu adalah yang menetap, ya, yang menetap atau merasa tidak marah atau merasa santai saja tatkala ada keburukan pada diri keluarganya. Ya, ada suatu keburukan, kemungkaran yang tidak baik pada keluarganya, dia santai-santai saja, dia tidak marah. Fala yakunu fihi ghairatun alaihim, dan dia tidak mempunyai pada dirinya rasa cemburu, ya, tidak punya rasa cemburu pada diri mereka itu. Maksudnya begini, apabila di keluarga kita ada seorang wanita, ya, ini contoh sekarang istri dulu, istri kita diganggu oleh seseorang, kemudian kita dengan santainya, tidak ada rasa kita cemburu, tidak ada kita rasa merasa tersakiti hati kita, kita tenang-tenang saja, berarti termasuk orang yang dayus, ya kan? Orang yang dayus semacam itu. Atau mungkin sekarang seorang laki-laki atau mungkin kakak kita, ya, mungkin kalian seorang wanita diganggu oleh seorang laki-laki yang lain, ya kan? Tapi kakak kalian tidak marah, itu juga dayus sama saja. Atau mungkin kalian tidak pakai jilbab, kemudian kalian tidak diingatkan oleh kakak-kakak kalian, oleh suami kalian, maka suami kalian juga merupakan dayus, semacam itu, ya. Waqad warada fil Islam al-wa'id asy-syadid fi haqqi man kana kadzalika. Ya, sungguh Islam telah menetapkan dengan ancaman yang kuat, ya, secara nyata bagi orang yang melakukan perbuatan dayus semacam itu. Allah akan mengancamnya. Ya, orang yang mempunyai sifat yaitu dayus, ya. Apa ancamannya?
Fa'an Abdullah bin Umar. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumul qiyamah, ya, yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjalah wad dayyus. Ya. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullah." Ada 3 kelompok atau ada 3 orang, ya. Karakter seseorang, ya, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu al-'aqu liwalidain, orang yang berdurhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua, maka di hari akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat, dilirik pun kagak. Bagaimana nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mar'atul al-mutarajjalah, seorang wanita yang menyerupai seorang laki-laki. Bisa juga dikatakan tomboy, apalagi transgender. Ya, yang mana dia apa? Kelaminnya laki-laki, kelaminnya perempuan berubah menjadi laki-laki, nggak tahu bagaimana caranya. Tomboy saja sudah tidak boleh, menyerupai aja sudah tidak boleh, apalagi sampai merubah bentuk kelamin. Ya, Allah sangat marah sekali. Ini baru menyerupai saja. Kemudian yang selanjutnya yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, yaitu apa? Wad-dayyus, yaitu seorang yang dayyus, membiarkan, ya, yang mana dia tidak ada rasa benci, tidak ada rasa cemburu terhadap seorang wanita yang dari keluarganya, baik istrinya maupun keluarganya, yang mana dia telah diganggu oleh seorang laki-laki yang lain. Atau mungkin dia telah berikhtilat, bermesraan, atau mungkin dia malah mungkin digoda oleh orang lainnya. Orang semacam ini namanya dayyus. Jadi rasa cemburu itu merupakan baik, ya. Rasa cemburu itu adalah baik. Tetapi cemburunya dalam cemburu apabila dari keluarga kita itu diganggu, ya. Apabila ada kemaksiatan maka dia tidak suka, maka itu cemburu yang baik. Adapun kalau dia tidak cemburu, namanya dayyus, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diancam yang sangat keras sekali dalam Islam, yaitu apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Wat tarikh mali'un bil qisasi al mu'abbirah an syiddati ghairatil muslimin ala harimihim. Di dalam sejarah sangat banyak sekali cerita-cerita yang membicarakan, yaitu tentang sangat luar biasa rasa cemburunya terhadap istri-istri mereka. Terhadap istri-istri mereka, ya kan? Di sini diceritakan, ya kan? Mungkin nanti Ustaz tidak membacakan bahasa Arabnya semua, cuma menceritakan saja pada intinya, ya, walaupun nanti ini tidak masuk di dalam ujian yang saya ceritakan ini, tapi ada di dalam buku. Ya kan? Ini ceritanya sangat menarik sekali. Di antara orang-orang terdahulu yang mana dia mempunyai rasa cemburu yang luar biasa terhadap istrinya, ya kan? Dicontohkan di sini. Di antaranya wa minal hawadits al-ajibah fi dzalika, dan ada suatu kejadian yang sangat menakjubkan yang berkaitan dengan dayyus, ya kan? Dengan apa? Rasa cemburu terhadap istri mereka, ya. Ma dzakarahu Ibnul Jauzi, apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Muntadham, dan dalam kitabnya Al-Muntadham, an Muhammad bin Musa Al-Qadi, dari seorang hakim yang bernama Musa bin Qadi, Muhammad bin Musa. Ia berkata, hadartu majlis Musa ibnu Ishaq, aku hadir di masjid hakim Musa bin Ishaq, yaitu di daerah Roy. Mana? Di daerah Roy, ya kan? Birroy di situ, Al-Qadhi Birroy. Di situ adalah tahun 286 Hijriyah, ya kan? Sittu wa thamanin wa mi'atain, ya, 286 Hijriyah. Ketika itu datanglah seorang wanita yang mengajukan sebuah kasus, ya, mengadu
mengajukan sebuah kasus. Walinya menuntut suaminya sebesar, di situ ditulisnya 500 dinar. Ya kan, 500 dinar. 425 gram emas sebagai mahar baginya yang belum dibayarnya. Tetapi suaminya mengingkari tuntunan tersebut, nggak mau pokoknya. Maka hakim berkata, mana saksi-saksimu, kata hakim kepada seorang walinya tadi. Ia berkata, inilah mereka telah aku hadirkan. Kemudian sebagian dari saksi meminta untuk melihat wajah wanita tersebut agar dapat memastikan persaksiannya. Saksi pun berdiri dan mereka berkata kepada sang istri, pergilah, katanya. Sang suami pun berkata, heran, apa yang akan kalian lakukan? Wakil sebagian dari mereka, para saksi mengatakan, saya akan melihat istrimu dalam keadaan terbuka wajahnya tanpa cadar, agar mereka dapat memastikan siapa wanita tersebut. Spontan seorang suami dia mengatakan, sungguh aku persaksikan kepada hakim bahwa aku harus membayar mahar sesuai tuntutannya, tetapi janganlah ia membuka wajahnya. Masya Allah, ya kan? Karena dalam persaksian dia harus melihat wajah istrinya, bahwa suami pun dengan segera mengatakan yang seharusnya tidak mau membayar, ya kan? Membayar tuntutan maharnya tadi, tetapi karena ingin melihat istrinya, dia langsung berdiri, oke, saksikan wahai hakim, saya akan membayar tuntutan tersebut, asalkan jangan sampai membuka wajah istrinya. Masya Allah, rasa cemburunya semacam itu. Kemudian karena sungguh amat luar biasa suaminya, kemudian sang istri pun mengatakan, ya kan? Ia berkata, sungguh aku pun akan mempersaksikan kepada hakim bahwa aku telah memberikan kepadanya mahar tersebut dan aku lepaskan tuntutan darinya di dunia dan di akhirat. Akhirnya dia membebaskan maharnya, dia tidak menuntut maharnya karena tahu akhlaknya seorang suaminya itu baik. Malah jangan pada zaman sekarang ini, mentang-mentang istrinya cantik, ya kan, kemudian diumbar, kemudian tatkala baru nikah aja langsung dipajang di status di medsos. Nanti kalau seandainya kalian mempunyai seorang suami yang mana suka mengumbar yaitu muka kalian, berarti suami kalian termasuk orang yang dayus. Padahal seorang istri diminta untuk dijaga, dirawat, dilindungi, dihindarkan dari godaan-godaan lelaki yang lainnya. Tetapi suami kalian kok malah mengumbarnya, yang menyebar di medsos, apalagi tampil dengan kemesraannya. Mesra itu bukan di medsos, tetapi mesra itu adalah di rumah, ya. Semacam itu. Romantis bukan di medsos, itu adalah bohong, itu adalah ngapusi, alias ora mungkin, ya. Oleh sebab itu namanya romantis itu di rumah, ya kan. Tetapi ingat, setelah ijab dan qabul, bukan romantis tatkala sebelum ijab dan qabul. Semacam itu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa menambahkan keilmuan kita, ya. Jangan sampai suami kalian nanti, kemudian nasihat buat saya, kemudian nanti buat kakak-kakak kalian, jangan sampai mempunyai karakter dayus, yang mana mereka tidak ada rasa cemburu, ya, terhadap keluarganya, padahal di situ terdapat ada suatu kejahatan, terdapat sebuah perbuatan yang tidak baik, ya, atau sesuatu yang mana itu bikin hilangnya kehormatan seorang perempuan, ya. Dayus, dia merasa santai, merasa aman saja tatkala melihat dari keluarganya atau istrinya, khususnya yang perempuan, jangan keluarganya yang perempuan, dia tidak merasa cemburu atas diperlakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu aja anak-anak sekalian, hayanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.